Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Biarlah jamahan Tuhan, kita akan merasakan dan kasih-Nya yang begitu besar akan menjamah, mengubahkan setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan Kau ya Tuhan. Kalau sore hari ini Tuhan, kembali kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan yang merindukan Engkau Bapa. Biar Engkau menjumpai setiap kami Tuhan, karena kami sangat memerlukan Engkau ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tak mampu jalan sendiri Tuhan. Biarlah Engkau beserta kami. Biarlah Allah Roh Kudus itu selalu menyertai kami. Urapi setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah worship at home ini ke dalam pimpinan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Hari
kita. Haleluya, bela setiap kita menerima sukacita yang dari surga. Haleluya. Mari semua memuji Tuhan. Mari katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita mau menari seperti Raja Daud menari. Kita mau melompat dan bersorak. Haleluya. Mari katakan, ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat dengan sepenuh tenaga, karena Tuhan Yesus Dia sahabatku, karena Tuhan Yesus Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan, ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku, indahnya hidupku bersama Yesus. Amin. Mari katakan, ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat, mari melompat dengan sepenuh tenaga, karena Tuhan Yesus Dia sahabatku, karena Tuhan Yesus Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan, ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku, indahnya hidupku bersama Yesus. Ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat dengan sepenuh tenaga, karena Tuhan Yesus Dia sahabatku, karena Tuhan Yesus Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan, ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku, indahnya hidupku bersama Yesus. Katakan, ku mau menari melompat dengan Tuhan, ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku, indahnya hidupku bersama Yesus. Ku mau menari melompat dengan Tuhan, ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku, indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau setiap hari mau menari bagi Engkau Tuhan, mau melompat bersorak bagi nama-Mu ya Tuhan. Ku mau setiap hari Engkau ada dalam hidup kami, menuntun hidup kami Bapa. Kami mau lebih mengenal-Mu jauh lebih lagi ya Bapa. Haleluya. Bila
lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku. Kami persilakan buat hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Kembali malam hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Bapa, sumber sukacita dalam kehidupan kami. Biarkan saat kami menyembah Engkau ya Bapa, kami boleh menikmati kehadiran-Mu, menjamah memuaskan kehidupan kami. Karena kami sadar hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup memuaskan kehidupan kami ya Bapa. Malam hari ini kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarkan firman-Mu menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah kegelapan dunia ini lewat kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami bukan hanya pendengar. Urapilah kami untuk melakukan firman-Mu. Karena Engkau berkata, berbahagialah orang yang melakukan firman-Mu. Diberkatilah orang yang melakukan perintah-perintah-Mu. Mari ya Bapa, berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini. Karena kami membuka hati bagi Engkau. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara mengenai perbedaan Allah yang kita sembah dengan Allah yang lain. Saya tidak bisa menggambarkan dengan sempurna, tapi kira-kira begini. Allah yang kita sembah
adalah Allah yang rindu dimuliakan, itu sebagai pemberi, bukan penerima. Saya pernah pergi mengikuti melihat orang-orang yang sedang melakukan penyembahan yang bukan kepada Allah. Itu mereka kadang mempersembahkan lilin-lilin yang begitu besar dan katanya begitu mahal. Ada banyak persembahan-persembahan yang begitu berharga. Lihat ya saudara, kebesaran Allah yang kita sembah bukan seberapa banyak pemberian yang kita bisa berikan kepada Allah kita. Itu bedanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu dimuliakan sebagai pemberi, bukan penerima. Sekali lagi ya. Saudara, saya harap paham ya. Nanti saya akan buktikan dengan beberapa ayat firman Tuhan. Jadi saya ulang sekali lagi. Allah yang kita sembah itu akan dimuliakan atau disanjung bukan karena dia menerima sesuatu dari anak-anaknya. Tetapi ketika dia memberikan sesuatu dan anak-anaknya bersuka cita karena itu. Mari kita lihat sebuah ayat firman Tuhan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai apa yang saya sampaikan. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 dan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Sampai sekarang kamu belum menerima sesuatu pun dalam namaku, mintalah. Maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 14 ayat yang ke-13. 14 ayat yang ke-13. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kalau saya ringkaskan dua ayat ini sama-sama berbicara tentang meminta sesuatu kepada Bapa. Meminta sesuatu kepada Bapa di dalam nama Yesus. Ayat yang pertama dikatakan, ketika kita meminta sesuatu dalam nama Yesus, maka kita akan menerima. Tujuannya supaya kita mengalami sukacita yang penuh. Yohanes 14 ayat yang ke-13, kalau kita meminta dalam nama Yesus, maka aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Jadi kalau disimpulkan dua ayat ini, ketika kita berdoa, kita akan mengalami sukacita penuh. Dan ketika kita mengalami sukacita penuh, itulah saat di mana Bapa dipermuliakan. Amin. Jadi sekali lagi ya saudara, sukacita penuh atau kemuliaan Bapa itu tidak ditentukan oleh seberapa besar yang kita lakukan, bukan. Tetapi seberapa besar sukacita yang kita bisa terima lewat apa yang kita lakukan. Dan sekali lagi saya rindu malam hari ini saudara mempercayai bahwa jalan doa adalah jalan sukacita penuh di dalam kehidupan kita. Amin. Percayalah, tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang akan membawa kita mengalami sukacita yang penuh selain yang namanya jalan doa. Tetapi yang aneh ya saudara, kenapa jalan ini selalu ditolak? Bahkan kalau kita melihat orang-orang Israel di dalam Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-15 dan 16. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, dengan bertobat dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal diam dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi engkau enggan. Engkau berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi.
1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Lihat ya saudara. Ayat yang pertama, Tuhan itu rindu anak-anaknya mencari dia. Merindukan dia dengan menanti-nantikan dia. Menanti-nantikan Tuhan bisa kita samakan dengan berdoa mencari Tuhan. Mencari pertolongan Tuhan. Tetapi kita lihat, orang Israel enggan. Saya tidak tahu saudara ini enggan atau bagaimana ya kalau dengar kata doa. Saya saudara ukur sendiri kehidupan saya. Kalau saya dengar kata doa, dan begini ya, ketika saya lihat ya nasib bangsa Israel, ketika mereka enggan, mereka merasa bahwa Mesir adalah pertolongan yang lebih hebat daripada Tuhan. Mesir bisa menolong mereka lebih banyak. Tetapi ingat ya saudara, hanya Tuhan itu yang bisa memberikan kita sukacita dan pertolongan yang pasti dalam kehidupan kita. Dan setelah lihat, keputusan mereka bukan membuat mereka keadaannya lebih baik. Itu lebih buruk. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Padahal sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Lihat ya saudara. Seorang berkata begini, adalah sebuah kebodohan kalau Tuhan menyediakan kebahagiaan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia, tetapi orang itu tidak menanti-nantikan Tuhan. Lihat ya, berbahagialah semua orang, siapa saja yang mau menanti-nantikan Tuhan akan berbahagia. Tetapi alangkah bodohnya orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, karena mereka akan kehilangan berkat kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Bahkan ya saudara, kebodohan akan berubah menjadi kejahatan. Karena orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan itu sedang menentang kehendak Tuhan. Tadi kan saya sudah katakan ya, Tuhan itu akan dipermuliakan sebagai pemberi ketika kita biarkan memberikan sukacita, memberikan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan tetapi ketika kita menolaknya, kesempatan untuk Allah berbuat di dalam kehidupan kita, itu berarti kita mencuri kemuliaannya. Bahkan Allah rindu dimuliakan sebagai pemberi yang luar biasa. Oleh sebab itu ya saudara, mari kita mengejar kepenuhan sukacita. Amin. Jadi ini jangan salah mengerti ya. Ada banyak yang bisa membuat sukacita di dunia ini. Tetapi yang bisa memberikan kepenuhan sukacita, atau di dalam bahasa Alkitab yang lain berkata sukacita besar, hanya Allah. Saya tidak tahu apakah sudah percaya hal ini. Tetapi malam hari ini firman Tuhan berkata, memang hanya Allah sumber sukacita besar. Hanya Allah yang menjamin kita akan mengalami kepenuhan sukacita lewat meminta kepada Bapa, lewat anaknya. Amin. Siapa meminta, dia akan mengalami sukacita besar. Nah, begini. Di dalam kehidupan, ketika saudara tidak melakukan yang positif, maka akan ada hal-hal yang negatif. Betul ya? Apa yang terjadi ketika orang tidak mencari Tuhan di dalam doa? Apa yang terjadi ketika orang tidak menanti-nantikan Tuhan di dalam doa? Maka orang itu akan melakukan seperti yang dituliskan di dalam Yeremia pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri
yakni kolam yang bocor dan tidak dapat menahan air. Sekali lagi ya saudara, di dunia ini memang banyak sukacita yang lain. Tapi sukacita yang saudara cari di luar Tuhan lewat doa-doa dan menantikan Dia, itu seperti kolam yang bocor, kata Yeremia. Ada amin? Oleh sebab itu mari sungguh-sungguh saudara, kita mengerti jalan sukacita besar lewat berdoa. Cobalah jalan ini. Allah menyediakan bagi kita untuk mengalami sukacita itu. Terbukti ya saudara, di dalam kalau saudara membaca, di dalam Yohanes pasal yang keempat, itu ada seorang wanita yang sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Wanita itu dikatakan wanita Samaria. Dia sudah punya berapa suami saudara? 5-6 suami dia sudah punya. Saya mau tanya, apa tujuan orang punya 5 atau 6 suami? Apa yang dia cari? Hah? Di sini tidak ada ya, ini di Samaria. Kira-kira kenapa kok sampai suaminya 5 atau 6? Kenapa? Dalam bayangan saudara. Saya pastikan begini. Dia pikir dengan menikah dengan suami ini, dia mengalami kebahagiaan. Tetapi ketika menikah, ya senang. Tapi kan seperti tadi ya, kolam yang bocor, itu mungkin hari pertama tidak ketahuan. Ya, tapi lama-lama kalau dia itu kolam yang bocor, lama-lama juga akan asat. Habis, sumber sukacitanya habis. Dia ganti dengan suami yang kedua. Dengan suami yang ketiga sama. Sukacita sebentar kemudian tidak. Sukacita. Makanya jangan bermimpi begini ya anak-anak muda. Engkau pikir, wah aku kalau pacaran hidupku pasti lebih bahagia ketika jomblo. Ataupun yang sudah pacaran, oh hidupku pasti lebih bahagia kalau aku punya suami atau punya istri. Begini ya, tidak salah itu. Tetapi sebelum engkau menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan lewat doa-doamu, engkau akan membawa ketidakbahagiaan untuk calon suami atau istrimu. Mengerti tidak ya? Engkau harus mengerti kebahagiaan dulu, kemudian engkau menikah bisa lebih bahagia. Tetapi kalau engkau belum mengerti kebahagiaan yang penuh, kemudian cari istri, dan engkau pikir itulah sumber kebahagiaan, engkau tidak akan pernah mendapatkannya. Karena tidak terbukti ya, wanita ini sampai dia pikir salah menikah, dia ganti sampai 5. Tapi itu pun tidak membawa kebahagiaan. Padahal ya saudara, kalau saya lihat di dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10, sangat sederhana untuk bisa bahagia, sangat sederhana. Maka kata perempuan itu, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Ayat yang ke-10, Yesus berkata kepada wanita ini, kalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah, dan siapa yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air kehidupan. Coba saya lihat. Yesus berkata, kalau kamu tahu aku siapa, maka sudah dari tadi engkau meminta air kehidupan, dan aku akan memberikan kepadamu air kehidupan. Sekali lagi, di dalam dunia ini, hanya satu kepuasan di dalam kehidupan kita, yang kita terima lewat Yesus ketika dia memberikan aliran air kehidupan itu. Bahkan kalau sudah membaca terus, air itu bisa mengalir, bahkan menjadi mata air di dalam kehidupan kita. Jadi saya malam hari ini terus mendorong saudara beberapa hari ini ya. Mari bersama-sama saya, kita bukan hanya dengar mengenai doa, ambil keputusan untuk mulai berdoa. Doa yang belum pernah engkau lakukan. Yang belum pernah doa pagi, lakukanlah doa pagi. Yang belum pernah lakukan doa 1 jam, lakukanlah doa 1 jam. Yang belum pernah doa tengah malam,
Cobalah doa tengah malam. Yang belum pernah doa teratur, berdoalah teratur. Pokoknya doa yang belum pernah. Dan saya percaya jalan doa itu akan membuat saudara berbahagia. Bukan saya, tetapi Yesus yang berkata, ayo mintalah kepadaku supaya penuhlah sukacita dalam kehidupanmu. Mintalah kepadaku supaya Bapa dipermuliakan. Amin. Saya berharap ya saudara, pemuda-pemuda ini bisa merasakan bahwa sukacita di dalam doa itu lebih luar biasa daripada main game. Itu pasti. Coba kalau saudara mau mencoba ya kan. Coba, buatlah percobaan. Berdoa 1 jam sama main game 1 jam. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu melihat Engkau. Apa betul yang Engkau katakan? Oh kalau Engkau meminta aku mengalami sukacita penuh. Begini ya, Tuhan itu bukan mau saya kan sudah bercerita kepada saudara. Bahwa Tuhan itu Allah yang mau menyatakan diri. Kepada Samuel yang kecil yang tidak tahu apa-apa tengah malam Allah berkata Samuel, dia panggil nama Samuel. Karena sekali lagi Allah bukan Allah yang bersembunyi. Dia kepingin saudara mengenal dia secara pribadi. Dan salah satu jalannya yaitu jalan doa. Amin. Berapa banyak saudara yang ikut acara worship at home? Jangan sampai kehidupanmu kehilangan sukacita. Amin. Allah menyediakan sukacita penuh. Engkau tidak boleh tidak mengalami sukacita. Kalau engkau tidak sukacita, Allah itu gregetan di hati saudara. Dia sudah menyediakan sukacita penuh bagi orang-orang yang mau berdoa. Mari mulai lakukanlah doa-doa yang belum pernah engkau lakukan. Dan saya percaya Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian mengejar hadirmu, bisa ya? Yamson, oke? Ya. Yamson luar biasa Yamson. Haleluya. Memandang wajahmu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Syair dari lagu ini persis kesaksian yang saya baca dari seorang bernama Bill Hybel. Dia seorang pendeta. Ya pendeta itu hampir sama kayak saya ya saudara. Bisa ngajar tapi kadang tidak terlalu banyak melakukan. Dia mengaku dengan jujur. Dia tahu banyak tentang doa, tetapi sedikit yang dia praktekkan. Sampai satu kali dia mengambil keputusan untuk mulai berdoa. Roh Kudus mendorong dia untuk berdoa.
Dan ketika dia mulai melakukan doa-doa, dia berkata begini, saya tidak menyangka ini akan terjadi di dalam kehidupan saya. Dia mengalami sebuah sukacita yang besar. Dan pujian ini betul ya saudara. Tak kusangka, kutemukan sesuatu. Halo? Saya mau menemukan sesuatu yang belum pernah engkau temukan di tempat yang lain. Itu sedang disediakan oleh Allah. Amin. Tadi kita baca ayatnya. Sebab Tuhan menanti-nantikan saat mau menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Ia mau bangkit untuk menyayangi engkau. Sebab Tuhan adalah adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Sekali lagi ya saudara. Doa bukan dimaksudkan Tuhan supaya Tuhan kelihatan hebat, bukan. Satu-satunya maksud Tuhan lewat doa supaya saudara bahagia, tidak ada jalan yang lain. Tidak ada rekaan yang lain bagi Tuhan. Dia mengundang saya dan saya berdoa supaya saudara dan saya berbahagia. Dan bukan bahagia sembarangan ini saudara. Ini bahagia penuh seperti yang saya sudah katakan. Mari sama-sama. Saya belajar, kita semua belajar untuk masuk dalam kepenuhan sukacita dengan memandang wajah Tuhan. Memandang wajah-Mu, oh mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, kami merindukan-Mu, Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. mengejar hadir-Mu, haleluya, mengejar hadir-Mu dalam Bapa, kami mempercayai Engkau, mempercayai jalan doa akan membawa kami mengalami sukacita penuh. Bantulah kami, doronglah kehidupan kami lebih lagi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mulai masuk dalam sukacita surgawi. Sukacita penuh menjadi bagian kehidupan kami. Orang-orang yang taat melakukan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah umat-Mu yang belajar mempraktekkan firman-Mu, jumpai setiap kami. Dan biarkan kami boleh melihat hal-hal yang belum pernah kami lihat saat kami mulai ambil keputusan untuk berdoa mencari wajah. Dan biarkan pujian ini nyata. Tidak kami sangka kami menemukan sesuatu yang luar biasa saat kami mengejar hadir-Mu di dalam doa-doa kami. Berkati semua telinga yang mendengar supaya kami melakukan firman-Mu. Dan akan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang menceritakan Engkau dahsyat saat kami mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih. Kami percaya umat-Mu yang mau berlaku taat, Engkau memberkati kami ya Bapa. Semua akan diberkati, kesehatannya diberkati, rumah tangganya diberkati. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya akan berhasil. Dan kemuliaan-Mu akan dinyatakan lewat kehidupan kami yang taat akan firman-Mu. Mari yang katakan saudara, demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.